Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba lanjutkan untuk membuat video perkuliahan mekanika lanjut yang tempo hari sebetulnya kita sudah buat jadwal hari Senin sore, tapi saya berhalangan karena ada kegiatan di siangnya, jadi sorenya agak lelah. Jadi ini saya lanjutkan untuk membuat video perkuliahan. Nah, akhirnya ini saya coba buat di minggu sebelumnya untuk mata kuliah mekanika lanjut ya. Untuk mata kuliah mekanika lanjut itu kita sudah masuk membahas tentang prinsip variasi ya, prinsip variasi yang prinsip ini dapat digunakan untuk menurunkan atau mencari persamaan Lagrange. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan Lagrange itu dengan dua prinsip, yaitu prinsip variasi dan prinsip D'Alembert. Itu dua-duanya kita sudah bisa dapatkan. Dan, nah ini ya, jadi dua-duanya ini bisa kita dapatkan. Jadi, dari dua ini bisa mendapatkan persamaan Lagrange. Ya, persamaan Lagrange. Nah, kemudian persamaan Lagrange ini juga sudah kita gunakan aplikasinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba masuk ke materi yang lain, tapi dia masih dalam persamaan gerak, yaitu namanya adalah persamaan Hamilton. Ya, namanya adalah persamaan Hamilton. Ya. Persamaan Hamilton. Nah, kalau kita lihat catatannya itu di buku referensinya itu kalian bisa dilihat di beberapa ini bukunya Goldstein, ya. Goldstein tentang The Hamiltonian Equation of Motion, ya. The Hamilton Equation of Motion. Jadi persamaan Hamilton atau persamaan gerak Hamilton. Nah, sehingga persamaan Hamilton ini juga adalah bentuk persamaan gerak, maka nanti secara kesimpulan kita bisa mendapatkan beberapa persamaan gerak, ya. Yang akan kita bahas itu persamaan Hamilton, yang pernah kita bahas itu adalah Lagrange, ya. Lagrange kalau di klasik atau di fisika dasar berarti kalian gunakan hukum Newton. Nah, ini banyak sebetulnya persamaan-persamaan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu kasus gerak suatu benda dalam fisika. Baik, saya lanjutkan. Nah, bagaimana cara kita ya mengawali mencari persamaan Hamilton itu? Maka kita juga menggunakan prinsip variasi. Juga ya. Prinsip variasi pernah saya sebutkan sebelumnya, mencari kalau jarak berarti jarak terpendek, waktu tersingkat begitu ya. Nah, sehingga prinsip variasi ini bisa digunakan untuk mencari persamaan Lagrange, juga bisa digunakan untuk mencari persamaan Hamilton. Tapi persamaan Lagrange khususnya juga bisa kita menggunakan persamaan D'Alembert gitu ya. Nah, di sini kita buat ada suatu, anggaplah ini gambar suatu lintasan I gitu. Kemudian dia integralnya terhadap waktu ya, T1 kemudian sampai T2. Nah, di sini adalah Lagrange kemudian dt. Nah, ini yang kita bahas sebelumnya ya, bahwa prinsip variasi itu dia mencari bentuknya awalnya adalah integral terhadap Lagrange. Kita bisa lihat, nah ini ya sama juga gitu ya. Nah, kemudian kita coba definisikan ya. Lagrange itu kalau yang pernah saya sebutkan, Lagrange itu kan kalau dalam klasiknya berarti setengah M V kuadrat dikurangi M GH, atau ini akan sebanding dengan energi kinetik dikurangi dengan energi potensial, atau dalam hal mekanika lanjut kita tulisnya T dikurangi V gitu. Nah, dalam koordinat umum maka V-nya ini adalah kita definisikan sebagai K dot, dan H-nya ini kita definisikan sebagai KK ya, yang ini sebagai KK dot, yang H-nya sebagai KK, sehingga kita mendapat kesimpulan bahwa Lagrange itu merupakan fungsi dari KK dot dan KK. Nah, gitu ya. Jadi Lagrange itu merupakan fungsi dari KK dot dan KK. Sehingga di sini bisa saya tuliskan di sini I sama dengan integral dari T1 sampai T2. Maka Lagrange ini saya kasih fungsi KK dot kemudian
Qk. Dan karena ini juga membahas tentang gerak suatu benda, ya, maka dia sangat berhubungan dengan variabel yang lain, yaitu T. Ya, T. Nah, ini integralnya terhadap dt. Gitu. Nah, kemudian kita juga lakukan suatu perubahan yang sangat kecil menggunakan istilah delta. Ya. Jadi kita kasih definisi bahwa delta dari I ini akan sama dengan 0. Gitu. Sehingga di sini kalau saya tuliskan, ya, maka delta I itu sama dengan, ya, integral T1 sampai T2, kemudian delta L buka kurung Qk dot, kemudian Qk T dt. Nah, ini nilainya sama dengan 0. Gitu. Ya, nilainya sama dengan 0. Karena perubahannya sangat kecil sekali. Nah, kemudian kita akan coba melakukan transformasi perubahan dari persamaan Lagrange ke persamaan Hamilton. Ya, persamaan ya. Fungsi. Fungsi kita sebutnya sebagai fungsi Hamilton. Ya. Jadi ada dua, ada yang misalnya di sini saya sebut ada Lagrange ya, Lagrange. Nah, Lagrange ini kalau yang bentuknya L sama dengan T dikurangi V, ini kita sebut sebagai fungsi Lagrange. Kalau yang bentuknya D, dt, kemudian do L, do Qk dot, dikurangi do L, do Qk, maka ini kita sebut sebagai persamaan. Nah, begitu juga dengan Hamilton, dia ada yang disebut sebagai fungsi Hamilton. Ya, ini adalah fungsi. Kemudian ada juga persamaan. Nah, untuk fungsi Hamilton itu sudah diketahui. Kita bisa tuliskan fungsi Hamilton itu adalah H sama dengan Q K dot dikali dengan PK dikurangi Lagrange. Nah, ini kita sebut sebagai fungsi Hamilton. Gitu ya, fungsi Hamilton. Nah, ini kita sebut sebagai fungsi Hamilton. Qk dot dikurangi PK. Qk dotnya itu adalah koordinat umum, PK-nya berarti adalah momentum umum. Ya. PK-nya itu adalah momentum umum. Nah, sekarang di sini berarti ada hubungan antara fungsi fungsi Hamilton itu H dengan fungsi Lagrange atau L. Nah, sehingga kita bisa tahu apa sih kira-kira, maksudnya gini, bahwa fungsi Lagrange itu kira-kira fungsi dari apa dan apa. Kalau tadi Lagrange kita sudah tahu Lagrange itu fungsi dari Qk dot dan Qk dan T. Nah, sekarang dari sini kita bisa lihat bahwa sebetulnya L-nya ini ya, L-nya ini kan adalah Lagrange. Sedangkan Lagrange sendiri adalah fungsi dari Qk dot dan Qk. Ya. Maka nanti bagian Qk dot yang ini akan mengurangi bagian Qk dot yang ini. Sehingga dia hanya menjadi fungsi antara Qk dan Pk. Ya, Qk dan PK. Nah, itu kita sebut sebagai fungsi Lagrange. Jadi, fungsi Lagrange ini merupakan fungsi yang bergantung terhadap Qk dan PK. Ya, kalau dia pasti terhadap T juga karena persamaan dinamika gitu. Tapi secara urgennya bahwa fungsi Hamiltonian ini merupakan fungsi dari Qk dan PK. Kalau Lagrange merupakan fungsi dari Qk dot dan Qk gitu ya. Itu kita sebut sebagai Hamilton. Ya, persamaan fungsi Hamilton. Kemudian maka kita bisa ambil dari persamaan ini, kita bisa ubah. Kalau kita ubah, ini kan persamaannya H sama dengan Q K dot, kemudian PK dikurangi L. Kalau kita cari L-nya, maka ini akan sebanding dengan Q K dot dikali PK dikurangi H. Nah, gitu. Maka L yang ini kita pindahkan ke sini. Ya. Sehingga delta I itu sama dengan integral T1 menuju T2, kemudian delta dari, nah ini deltanya berubah, awalnya L, L-nya berubah menjadi ini. Berarti ini berubah menjadi Q K dot PK dikurangi H. Tutup kurung, kemudian dt sama dengan 0. Nah, gitu ya. Kita akan coba lanjutkan. Oke. Kita akan coba lanjutkan, maka delta ini akan bekerja ke masing-masingnya ya. Saya tuliskan di sini. Berarti di sini dia akan bekerja begini. Integral T1
T2, kemudian saya kasih kurung gitu. Maka di sini dia akan bekerja deltanya terhadap QK dot, kemudian terhadap PK. P-nya P kecil ya, saya kasih miring yang ini. Kemudian dikurangi delta dari H. Tutup kurung, kemudian DT sama dengan 0. Nah, gitu. Ya. Nah, di sini maka dia juga akan berlaku diferensial pasial. Berarti U aksen Pi ditambah UP aksen. Ya. Maka ini saya tuliskan integral T1 sampai T2. Kemudian yang ininya dia akan berubah menjadi delta QK dot dikali PK ditambah QK dot delta PK. Nah, gitu. Kemudian yang ini dikurangi, nah ini kan delta H ya. H-nya itu adalah Hamiltonian. Hamiltoniannya itu adalah fungsi dari QK dan PK. Ya, QK dan PK. Maka di sini kita bisa tuliskan ini akan sebanding akan menjadi berarti do H do QK delta QK gitu ditambah do H do PK delta PK. Tutup kurung, kita kasih kurung siku, ini tetap DT sama dengan 0. Nah, gitu ya. Ini adalah kepanjangannya, gitu. Nah, di sini kita akan coba lakukan sedikit modifikasi, ya. Modifikasinya itu pada bagian delta Kikadot. Nah, berarti yang ini ya. Karena ini adalah perkalian, maka bentuk ini pun nanti bisa kita ubah menjadi delta Kikadot dikali PK atau PK dikali delta Kikadot gitu ya. Jadi ini bisa kita tulis ulang menjadi PK delta Kikadot gitu. Di sini saya tuliskan deltanya di sini ya, dibalik. Supaya apa? Supaya bahwa kita memahami delta yang ini itu sebetulnya hanya bekerja terhadap Kikadotnya saja. Ya, tidak bekerja terhadap PK. Kalau kayak gini khawatirnya nanti deltanya ini bekerja juga terhadap PK gitu. Nah, kemudian kita lihat dulu. Oke. Nah, kemudian ini kita bisa tulis ulang menjadi PK. Kemudian kita simpan di depan ya. D DT kemudian delta Kika. Delta Kika. Nah, dotnya itu kan adalah DDT ya. Nah, maka ini kita buat asumsi ini akan sebanding dengan negatif PK dot gitu. Delta Kika ya. Delta Kika kemudian yang ininya dia ditambah D dt dari PK delta Kika. PK delta Kika tutup kurung. Nah, kita buktikan apakah ini sama gitu. Nah, sekarang berarti ini kita operasikan dulu ya yang sebelah sininya. Ya, ini kalau kita operasikan maka ini ditambah DDT ini berarti kan dia dua kali U aksen. Yang pertama U aksen berarti ini jadi PK dot ya, PK dot berarti PK dot dikali Pi berarti delta Kika ditambah U adalah PK Pi aksen. Berarti ini sebanding dengan delta Kika dot. Nah, gitu. Jadi kalau di depannya ini kita pasang negatif PK dot delta Kika ya, maka nanti bagian yang ini negatif dengan bagian yang positif itu saling menghilangkan sehingga nilainya adalah ini. PK delta Kika dot itu nilainya sama PK delta Kika dot. Jadi ini kita asumsikan seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan yang sudah kita dapatkan asumsi ini ya, dari sini sampai sini itu kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Kita ganti gitu ya. Maka integralnya pun akan berubah. Kita bisa tuliskan integral T1 sampai T2. Nah, yang ini berarti saya kasih kurung siku, maka dia berubah menjadi negatif PK dot delta Kika ditambah ya DDT DDT dari PK delta Kika tutup kurung. Kemudian baru dengan yang ini ditambah Kika dot kemudian delta PK. Nah, baru kita dengan yang ini kurungnya kita buka saja misal jadi negatif gitu ya. Do H do
Kika, delta Kika negatif, do H, do PK, delta PK. Kita kasih kurung siku, kemudian DT sama dengan 0. Nah, gitu. Kita akan lanjutkan. Nah, di sini pasti di sini nanti DT-nya ini akan masuk masing-masing ke masing-masing ruas. DT ini masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Nah, konsekuensinya adalah ketika DT yang ini ya, masuk ke bagian yang ini, maka nanti DT-nya ini saling hilang. Sehingga integralnya adalah integral yang ini. Nah, ya. Nanti integral yang ini tuh berarti integral terhadap delta Kika. Delta Kika berarti kita masukkan ketika T1 dan T2, maka ini nilainya sama dengan 0. Ini pernah dibahas di materi sebelumnya, nanti bisa kalian cek ya. Gitu. Sehingga ruas 11 ini akan hilang. Nah, sisanya adalah ruas yang ini ya, saya tuliskan misalnya ruas yang 1, ruas 2, ruas 3, ruas yang keempat. Nah, ini sisanya. Ya. Ini 1, 2, 3 dan 4. Nah, kemudian kita bisa gabungkan. Di sini ada delta Kika. Ini ada delta Kika, kita gabung. Yang ini ada delta PK, ini ada delta PK, kita gabung juga ya. Jadi kita akan coba gabung integral T1 sampai T2 gitu. Maka yang ini digabung dengan yang ini, sama-sama delta ya. Sama-sama delta delta apa nih? Sama-sama delta Kika. Ini kita gabung. Yang ini bernilai negatif ya, yang ini juga bernilai negatif. Jadi kalau kita tulis ya, kalau kita tulis ini bisa kita tulis menjadi, atau yang ini dulu deh, kita gabungnya delta PK-nya nih ya. Delta PK ini dengan delta PK yang ini, maka kita gabungkan dia jadi gini. Saya kasih kurung buka. Kemudian yang di sini adalah K dot. Karena ini tandanya negatif, berarti negatif do H, do PK. Tutup kurung delta Kika. Oke, nah sekarang sisanya berarti yang ini. Ya. Karena di sini saya pasang negatif, maka di sini saya buka kurungnya adalah PK dot. Kemudian ditambah, nah, karena dia negatif di depannya, berarti di sini jadi ditambah begitu. Kemudian di sininya adalah do H, do Kika. Nah, yang ini do H, do Kika del tutup kurung. Sorry yang ini. Sebentar. Ini delta Kika. Oh, ini ya Kika, sorry salah. Ya, ininya bukan PK, ini ya Kika. Ya. Jadi ini kita bisa coba, ini delta Kika, ini delta PK. Kemudian ini delta Kika. Kemudian yang ini adalah delta PK. Oke, ini bisa kita gabung. Berarti betul ya, ini delta Kika, ininya adalah Kika. Sorry, kayaknya ada yang kebalik sebentar ya. Sebentar, kita lihat dulu PK dot delta Kika, PK dot delta Kika dengan, delta Kika yang ini. Kebalik ya. Berarti yang ini tuh 1, yang kita gabung itu 1 dengan 3. 1 plus 3. Nah, karena dia delta Kika, ini delta Kika. Berarti hasilnya adalah yang ini, do H, do Kika, betul ya. Do H, do Kika, kita kasih tutup kurung, ini delta Kika. Kemudian yang 2 dan 4. 2 plus 4, berarti Kika dot dikurangi do H, do PK delta PK. Ini berarti deltanya delta PK, bukan delta Kika. Ya, ini delta PK. Sorry, saya hapus di RS dulu. Yang ini, oke. Nah, ini adalah delta PK. Nah, gitu. Kemudian kita kasih kurung siku, ini DT sama dengan 0. Nah, dari sini maka konsekuensinya adalah ketika diintegralkan dan nilainya harus sama dengan 0, maka yang paling mungkin nilai sama dengan 0 itu adalah yang ini sama dengan 0, kemudian yang ini juga sama dengan 0 ya. Sehingga kita akan dapatkan, saya tuliskan di sebelah sini. Yang pertama adalah K dot dikurangi do H, do PK sama dengan 0. Atau kita akan dapatkan bahwa K dot sama dengan do H, do PK.
Nah, yang keduanya adalah bahwa PK dot ditambah DOH do K ini sama dengan 0, atau kita bisa tuliskan PK dot sama dengan negatif DOH do K. Nah, dua persamaan ini ya, yang ini dengan yang ini kita sebut sebagai persamaan Hamilton, gitu ya. Persamaan Hamilton. Jadi kita sudah ada 3 persamaan ya, saya kasih kesimpulannya. Jadi kita sudah ada 2 dalam mekanika lanjutnya ya. Pertama adalah Lagrange. Ya, Lagrange ini persamaan fungsinya itu L T min V. Persamaannya D dt do L do K dot dikurangi do L do K sama dengan 0. Kemudian kalau yang Hamilton, ya, Hamilton fungsinya itu adalah H K dot PK dikurangi Lagrange. Sedangkan persamaannya adalah K dot sama dengan do H do PK, kemudian PK dot sama dengan negatif do H do K. Nah, gitu. Jadi pada prinsipnya kita juga harus mencari persamaan Lagrange gitu ya. Karena dengan adanya persamaan Lagrange ini maka kita bisa menggunakan persamaan Hamilton. Jadi kalau harus dapat Lagrange-nya dulu. Ya, harus dapat Lagrange-nya dulu kemudian baru mendapatkan persamaan Hamilton gitu ya. Di sini sudah ada. Nah, di sini karena di sini ada keterangan K dan PK, sebetulnya bisa kita kasih sigma di sini. Nah, sigmanya adalah N, tergantung dari partikelnya berapa. N-nya misalnya K-nya K-nya sigma K di sini bukan N. K-nya 1, 2, 3 atau berapa. Sehingga nanti ada Q1, P1, Q2, P2 dan seterusnya. Ya. Itu mungkin untuk cara menurunkan persamaan Hamilton. Nah, nanti di video berikutnya saya akan coba berikan kasus fisika, kemudian kita selesaikan menggunakan persamaan Lagrange dan kita gunakan dengan menggunakan persamaan Hamilton ya. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.